Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran fikih, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu agar dilancarkan dalam mempelajari pelajaran fikih. Yuk kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, dalam pembelajaran fikih, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian fikih, dasar hukum fikih, unsur bugot, dan sanksi bugot. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Sebelum Ibu jelaskan, nanti anak-anak bisa mengisi absensi yang telah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, kita lanjutkan. Apa itu pengertian, dasar hukum, unsur, dan sanksi bugot? Yang pertama yaitu pengertian bugot. Menurut bahasa, bugot adalah bentuk jamak dari isim fa'il yang berasal dari fi'il, yang berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran yang zalim. Sedangkan menurut istilah syara, bugot adalah sekelompok orang muslim yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak menaati perintah imam atau menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, yang selanjutnya ada dasar hukum bugot. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan persoalan bugot, antara lain yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua orang golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, untuk selanjutnya adalah 3 unsur jarimah bugot. Setidaknya terdapat 3 unsur di dalam jarimah bugot. Yang pertama, pembangkang terhadap kepala negara. Pembangkang di sini dalam artian menentang kepada negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang kedua, pembangkang dilakukan dengan kekuatan. Pembangkang di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota senjata, sejumlah logistik, dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sebuah gerakan bisa dikatakan pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata. Sehingga jika baru sebatas ide belum bisa dikatakan pemberontakan. Tapi jika sudah tahap perhimpunan, kekuatan dikategorikan sebagai ta'zir. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah menganggap sebagai pemberontakan walaupun baru tahap berkumpul untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan membangkang terhadap iman. Yang ketiga, adanya niat yang melawan hukum
Al-Qasd al-Jinai yang tergolong pemberontakan adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya. Nah, itu merupakan jarimah bugot ya, ada 3 unsur. Nah, selanjutnya anak-anak, yang terakhir adalah sanksi bugot. Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana atau bugot, pemberontakan dibagi menjadi 2 hal, yakni yang pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya, sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut. Pelaku tidak mendapat jarimah biasa, akan tetapi mendapatkan hukum mati. Akan tetapi jika imam memberikan pengampunan, maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman ta'zir. Kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud dengan tindak pidana yang tidak langsung berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Berbagai kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, zina atau perkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan dihukumi dengan hukum jarimah biasa dan akan mendapatkan hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Dalam persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak ada pertanggungjawabannya kecuali ia perusakan dilakukan terhadap kekayaan individu. Sedangkan penganut mazhab Syafi'i pendapat bahwa pemberontakan harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkan, baik ada kaitannya pemberontak ataupun tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan dengan melawan hukum. Nah, hal tersebut dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketenangan, dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat. Walaupun jarimah pemberontakan adalah hukuman mati atau ditumpas pada saat terjadinya perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezoliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar, maka imam harus berupaya menghentikan kezoliman dan penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh, maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Nah, mungkin itu pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Oh iya, tidak ada. Nah, jika tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu akan menutup pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam pembahasan selanjutnya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi